Tahukah Anda, siapakah manusia yang pertama kali akan dijadikan bahan bakar api neraka? Mereka bukanlah penyembah berhala, bukan Fir'aun yang mengaku Tuhan, dan bukan pula para pendosa yang terang-terangan bermaksiat di jalanan. Justru, mereka adalah orang-orang yang semasa di dunia terlihat paling soleh, paling berilmu, dan paling dermawan di mata manusia. Lantas, mengapa Allah murka kepada mereka hingga wajah mereka diseret di atas tanah menuju jilatan api yang menyala-nyala? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, kisah ini bukan sekedar dongeng masa lalu. Ini adalah peringatan keras yang mengguncang arsy, sebuah riwayat yang membuat sahabat mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu menangis hingga jatuh pingsan berkali-kali saat hendak menyampaikannya. Bayangkan, seorang sahabat Nabi yang kuat hafalannya, yang begitu dekat dengan Rasulullah, sampai tidak sanggup menahan gemetar tubuhnya ketika mengingat hadis ini. Dikisahkan dalam sebuah riwayat yang sangat masyhur dari Syafi' al-Ashbahi, ia berkata bahwa ia pernah memasuki kota Madinah. Di sana, ia melihat orang-orang sedang berkumpul mengelilingi seorang lelaki tua yang wajahnya memancarkan cahaya kesolehan. Orang itu adalah Abu Hurairah. Syafi' kemudian mendekat dan duduk di hadapannya. Saat itu, Abu Hurairah sedang berbicara kepada orang banyak. Namun, ketika beliau hendak menyampaikan sebuah hadis khusus dari Rasulullah SAW, tiba-tiba beliau terdiam. Napasnya tercekat, air matanya tumpah. Beliau menangis sesenggukan hingga tubuhnya lemas dan beliau jatuh pingsan. Orang-orang di sekelilingnya terdiam. Suasana menjadi hening dan mencekam. Mereka menunggu dengan hati berdebar apa gerangan yang membuat sahabat Nabi ini begitu ketakutan. Setelah siuman, Abu Hurairah mencoba bicara lagi. Aku akan menceritakan kepada kalian sebuah hadis yang disampaikan Rasulullah kepadaku di rumah ini saat tidak ada orang lain bersama kami kecuali aku dan beliau. Namun, belum sempat kalimat itu selesai, Abu Hurairah kembali menangis histeris hingga pingsan lagi. Kejadian ini berulang sampai 3 kali. Hingga akhirnya, beliau mengusap wajahnya, menenangkan jiwanya yang terguncang, dan mulai berkata dengan suara bergetar. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Tabaraka wa Ta'ala ketika hari kiamat datang, Dia akan turun kepada hamba-hambanya untuk memberikan keputusan. Saat itu, setiap umat berlutut ketakutan. Dan orang yang paling pertama dipanggil untuk menghadap Allah, yang pertama kali akan dihisap, adalah 3 golongan manusia. Mari kita bayangkan suasana saat itu. Padang mahsyar yang panas. Matahari hanya berjarak 1 mil. Keringat bercucuran menenggelamkan manusia sesuai dosa-dosanya. Semua diam. Semua tertunduk. Tidak ada yang berani bicara kecuali dengan izin Allah yang Maha Perkasa. Dipanggillah orang pertama. Ia adalah seorang laki-laki yang mati syahid, seorang mujahid. Semasa di dunia, orang ini dikenal sebagai pahlawan. Ia maju ke medan perang dengan gagah berani. Ia menghunus pedangnya, menerjang barisan musuh, tidak takut mati. Dan akhirnya tubuhnya tercabik-cabik senjata musuh hingga ia gugur di medan laga. Darahnya tumpah membasahi bumi. Manusia di dunia memujinya, menggelarinya sebagai syuhada, pahlawan Islam yang tidak gentar membela agama. Di hadapan Allah pada hari kiamat, ia didatangkan. Allah kemudian memperlihatkan kepadanya nikmat-nikmat yang telah Allah berikan. Kekuatan fisik, keberanian, kesempatan berjihad, dan janji surga bagi yang ikhlas. Orang itu pun mengakui semua nikmat tersebut. Tidak ada yang bisa ia dustakan di hadapan Zat yang Maha mengetahui segalanya. Lalu Allah bertanya kepadanya dengan pertanyaan yang menembus jantung hati. Apa yang telah engkau amalkan dengan nikmat-nikmat itu? Dengan penuh percaya diri, laki-laki itu menjawab, Wahai Tuhanku, aku berperang di jalanmu, aku membela agamamu. Aku korbankan nyawaku hingga aku mati syahid, semata-mata hanya karena engkau. Suasana hening, para malaikat menyaksikan pengakuan itu. Namun, tiba-tiba terdengar firman Allah yang menggelegar, membantah pengakuannya. Allah berfirman, Kadzabta, engkau berdusta. Sungguh mengerikan. Di hadapan pengadilan tertinggi,
Allah sendiri yang menyebutnya pendusta. Allah melanjutkan firman-Nya, "Engkau berperang bukan karenaku, engkau berperang supaya orang-orang berkata bahwa engkau adalah seorang pahlawan yang gagah berani. Engkau ingin disebut pemberani, engkau ingin dipuji sebagai ksatria, dan sungguh gelar itu sudah engkau dapatkan di dunia. Orang-orang sudah memujimu, namamu sudah harum di dunia, dan itulah balasan yang engkau cari." Laki-laki itu terbelalak, hatinya hancur. Ternyata Allah mengetahui isi hatinya yang paling dalam, niat busuk yang tersembunyi di balik baju besi dan pedangnya. Ia berperang demi pujian, demi validasi manusia, bukan demi meninggikan kalimat Allah. Ibadah yang ia kira akan menyelamatkannya ternyata kosong melompong tanpa nilai di sisi Allah. Maka Allah pun memerintahkan para malaikat eksekutor. Diperintahkanlah agar orang itu diseret. Bayangkan, wahai saudaraku, bukan digiring dengan hormat, tetapi ia diseret paksa, dan yang lebih menghinakan, ia diseret dengan posisi wajahnya di bawah, tersungkur mencium tanah yang panas membara, sementara kakinya ditarik ke belakang. Ia berteriak, ia meronta, namun tidak ada gunanya. Ia terus diseret melintasi kerumunan manusia di mahsyar, hingga akhirnya ia dilemparkan dengan keras ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Tubuh yang dulu dibanggakan kekuatannya, kini menjadi bahan bakar api yang menjilat-jilat. Itulah orang pertama, seorang pejuang yang niatnya salah. Saudaraku, jika kisah pertama membuat hati kita bergetar, maka kisah kedua ini seharusnya membuat kita, terutama para penuntut ilmu dan ahli ibadah, menangis ketakutan. Setelah sang mujahid dilemparkan ke neraka, didatangkanlah orang kedua. Siapakah dia? Dia bukanlah preman, bukan pembunuh, bukan perampok. Dia adalah seorang alim ulama, seseorang yang menghabiskan waktunya untuk belajar agama, mengajarkan ilmu, dan dia adalah seorang qori, pembaca Al-Quran yang suaranya merdu dan fasih. Semasa di dunia, orang ini mungkin adalah tokoh yang dihormati. Ia duduk di majelis-majelis ilmu, dikelilingi murid-murid yang takzim padanya. Lidahnya basah dengan ayat-ayat suci Al-Quran. Ia menghafal ribuan hadis. Ia pandai berpidato, menyampaikan nasihat yang membuat pendengarnya menangis. Ia mengajarkan hukum-hukum Allah siang dan malam. Di mata manusia, ia adalah calon penghuni surga Firdaus. Cahaya ilmu tampak di wajahnya. Namun hari itu adalah hari di mana segala rahasia dibongkar. Hari di mana topeng kesolehan akan ditarik paksa dari wajah-wajah munafik. Ia berdiri di hadapan Allah Azza wa Jalla. Allah pun memperlihatkan kepadanya berbagai nikmat yang telah diberikan. Nikmat kecerdasan, nikmat hafalan yang kuat, nikmat suara yang indah, nikmat kesempatan untuk memahami agama di saat orang lain sibuk dengan dunia. Orang itu pun mengakui semua nikmat tersebut. Ya Allah, benar, Engkau telah berikan semua itu kepadaku, akunya. Lalu Allah bertanya, pertanyaan yang sama seperti sebelumnya. Apa yang telah engkau amalkan dengan nikmat-nikmat itu? Dengan penuh keyakinan, layaknya seorang yang merasa amalannya sudah sempurna, ia menjawab, "Wahai Tuanku, aku telah menuntut ilmu agama. Aku mempelajarinya dengan sungguh-sungguh. Kemudian aku mengajarkannya kepada manusia agar mereka mengenalmu. Dan aku membaca Al-Quran. Aku lantunkan ayat-ayatmu siang dan malam, semata-mata hanya karena engkau." Jawaban yang sangat indah. Jawaban yang seakan-akan tidak memiliki celah kesalahan. Bukankah menuntut ilmu adalah jalan menuju surga? Bukankah mengajarkan ilmu adalah sedekah jariah? Bukankah membaca Al-Quran adalah ibadah yang mulia? Tetapi Allah Maha mengetahui apa yang terbersit di dalam dada yang paling tersembunyi. Allah mengetahui detak jantung kemunafikan yang bersembunyi di balik jubah keulamaan. Allah berfirman dengan tegas, "Kadzabta, engkau berdusta." Langit seakan runtuh mendengar vonis itu. Allah melanjutkan pembongkaran niatnya. "Engkau menuntut ilmu bukan karenaku.
Engkau belajar supaya orang-orang berkata bahwa engkau adalah seorang alim, seorang yang pintar, seorang ulama besar. Dan engkau membaca Al-Quran, engkau memperindah suaramu bukan untuk merenungi firman-Ku, tetapi supaya orang-orang berkata bahwa engkau adalah qori yang hebat, pembaca Al-Quran yang merdu suaranya. Dan sungguh, kata Allah, gelar itu sudah engkau dapatkan. Di dunia orang-orang sudah memujimu, mereka sudah mencium tanganmu. Mereka sudah menyanjungmu setinggi langit. Videomu disebar, ceramahmu didengar, namamu dielu-elukan. Engkau sudah mengambil upahmu di dunia berupa pujian manusia. Maka hari ini tidak ada lagi bagian untukmu di sini. Hancurlah hati orang alim tersebut. Ternyata lelahnya ia belajar, capeknya ia mengajar, seraknya suaranya saat tilawah, semuanya sia-sia, debu yang beterbangan. Amalannya tertolak mentah-mentah karena racun bernama ria dan suma. Ia beribadah untuk makhluk, bukan untuk kholik. Ia mencari ridho manusia dan melupakan pandangan Allah. Ia membangun citra kesolehan di luar, tapi membiarkan hatinya busuk dengan keinginan untuk populer dan terkenal. Maka turunlah perintah dari Allah yang Maha Adil. Para malaikat yang bengis dan kasar segera menangkap orang alim ini. Sama seperti temannya yang pertama, ia tidak berjalan kaki menuju neraka. Ia diseret. Wajahnya yang dulu ia jaga agar tampak bercahaya di depan kamera dan mimbar, kini dihinakan sehina-hinanya. Wajah itu diseret bergesekan dengan tanah mahsyar yang kasar. Ia ditarik tanpa ampun. Sorban dan jubahnya tidak lagi bisa menolongnya. Hafalan Al-Qur'annya tidak menjadi syafaat baginya karena tidak ada keikhlasan di dalamnya. Ia terus diseret hingga sampai di tepi neraka jahanam, dan dengan sekali hentakan, tubuhnya dilemparkan ke dalam kobaran api. Ia terjatuh ke dalam jurang kehinaan, bergabung dengan orang-orang yang merugi. Lidah yang dulu fasih membaca ayat suci, kini menjerit kesakitan di lahap api. Na'udzubillahi min dzalik. Ini adalah peringatan keras bagi kita, bagi saya yang berbicara, dan bagi Anda yang mendengarkan. Jangan sampai ilmu yang kita miliki, status ustadz atau orang hijrah yang kita sandang, justru menjadi tiket VIP menuju neraka karena niat yang salah. Lalu tibalah giliran orang ketiga. Suasana semakin mencekam. Siapakah dia? Dia adalah seorang yang Allah berikan kelapangan rezeki, seorang yang kaya raya, hartanya melimpah ruah, asetnya di mana-mana. Namun, ia tidak menyimpannya sendiri. Semasa di dunia, ia dikenal sebagai orang yang sangat dermawan. Ia adalah seorang filantropis muslim. Tidak ada satupun jalan kebaikan yang diperintahkan Allah untuk bersedekah di sana, kecuali ia pasti menyumbangkan hartanya di jalan itu. Ia membangun masjid yang megah. Ia menyantuni ribuan anak yatim. Ia membiayai pondok pesantren. Ia memberi makan fakir miskin. Ia memberangkatkan haji orang banyak. Di mata masyarakat, ia adalah pahlawan sosial. Namanya terukir di prasasti-prasasti peresmian gedung. Orang-orang mendoakannya panjang umur karena kebaikannya. Ia tampak seperti ahli surga yang berjalan di muka bumi. Bagaimana mungkin orang sebaik seini masuk neraka? Ia berdiri di hadapan Allah, tubuhnya gemetar, namun ada secercah harapan karena ia merasa telah menginfakkan seluruh hartanya untuk agama. Allah pun memperlihatkan kepadanya nikmat-nikmat harta yang melimpah itu. Allah ingatkan dia tentang kekayaannya, bisnisnya yang sukses, dan kemudahan rezekinya. Orang itu mengakui semuanya. Benar ya Allah, semua kekayaan itu titipan darimu, ucapnya. Lalu Allah bertanya, pertanyaan penentuan, apa yang telah engkau amalkan dengan harta nikmat-nikmat itu? Dengan suara mantap, ia menjawab, "Wahai Tuhanku, tidak ada satupun jalan yang engkau cintai agar harta diinfakkan di sana, melainkan aku telah menginfakkan hartaku di jalan itu. Semuanya kulakukan semata-mata hanya karena Engkau, ya Allah." Ia merasa telah memborong pahala sedekah. Ia merasa telah membeli kapling di surga dengan uangnya.
Namun, sekali lagi, petir kemurkaan menyambar. Allah berfirman, "Kadzabta, engkau berdusta." Ternyata, sedekah miliaran, masjid-masjid megah, bantuan kemanusiaan yang ia berikan, semuanya palsu di mata Allah. Bungkusnya ibadah, isinya riya. Allah membongkar isi hatinya. Engkau melakukan semua itu bukan karenaku. Engkau bersedekah, engkau menyumbang, engkau berinfak. Tujuannya hanya satu, supaya orang-orang berkata bahwa engkau adalah seorang yang dermawan. Engkau ingin disebut Jawad, orang yang royal, orang yang baik hati. Allah melanjutkan, dan sungguh gelar itu sudah engkau dapatkan. Orang-orang sudah memujimu di koran, di majalah, di media sosial. Mereka memanggilmu donatur besar. Mereka menyanjung kedermawananmu. Engkau sudah menikmati pujian itu di dunia. Hatimu sudah puas dengan sanjungan makhluk. Maka hari ini tidak ada lagi balasan untukmu di akhirat. Betapa ruginya. Harta habis, pahala nol. Uang yang ia kumpulkan dengan keringat, lalu ia keluarkan dengan jumlah besar, ternyata tidak bernilai sepeser pun di timbangan mizan. Mengapa? Karena ia menduakan Allah dalam niatnya. Ia membeli pujian manusia dengan harta Allah. Ia lupa bahwa Allah Maha Kaya dan tidak butuh sedekah yang tercampur dengan kesombongan dan pamer. Sedekah yang diterima hanyalah yang murni, yang tangan kiri tidak tahu apa yang diberikan tangan kanan. Sedangkan orang ini, ia memberi agar dunia tahu. Nasibnya pun sama dengan dua orang sebelumnya. Allah memerintahkan para malaikat untuk menyeretnya. Orang kaya yang dulu dihormati, yang mungkin dulu kemana-mana dikawal, yang tidak pernah tersentuh debu jalanan, kini wajahnya diseret di atas tanah yang panas. Ia ditarik dengan kasar menuju tempat kembali yang paling buruk. Harta kekayaannya tidak bisa menebus dirinya. Masjid yang ia bangun tidak bisa melindunginya, karena pondasinya bukan takwa, melainkan riya. Akhirnya, ia pun dilemparkan ke dalam api neraka, melengkapi 3 golongan pertama yang menjadi bahan bakar neraka jahanam. Saudaraku, mari kita renungkan sejenak. 3 orang ini bukanlah pemabuk, bukan pezina, bukan koruptor. Mereka adalah mujahid, ulama, dan dermawan. 3 profesi yang paling mulia dalam Islam. Amal mereka adalah amal-amal raksasa, amal-amal puncak. Tapi mengapa mereka celaka? Mengapa mereka justru mendahului Fir'aun dan Abu Lahab masuk ke neraka? Jawabannya hanya satu, niat. Hati mereka rusak. Mereka terjangkit penyakit syirik khafi, syirik yang tersembunyi. Mereka menyekutukan Allah dalam niat ibadah. Mereka ingin ridha Allah, tapi di saat yang sama mereka sangat haus akan pujian manusia. Dan Allah, Zat yang maha cemburu, tidak sudi menerima amalan yang diduakan. Dalam sebuah hadis qudsi yang lain, Allah berfirman, "Aku adalah Zat yang paling tidak butuh sekutu. Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan, lalu ia menyekutukan aku dengan selainku dalam amalan itu, maka aku akan tinggalkan dia dan sekutunya itu." Hadis riwayat Muslim. Artinya, Allah akan menolak mentah-mentah ibadah yang tidak ikhlas. Allah tidak mau menerima sisa dari niat kita. Allah ingin 100% hati kita hanya untuknya. Kisah Abu Hurairah ini adalah tamparan keras bagi kita semua di zaman media sosial ini. Zaman di mana setiap ibadah bisa dengan mudah dipamerkan. Sedekah difoto, umroh dibuat vlog, sholat diupdate status, kajian di-check-in lokasinya. Bukan berarti tidak boleh menampakkan amal. Jika tujuannya untuk syiar dan motivasi, itu baik. Tetapi garis batas antara syiar dan pamer, riya, itu setipis benang laba-laba. Dan yang tahu persis adalah hati kita sendiri. Tanyakan pada diri kita saat memposting kebaikan. Apakah aku mengharapkan like? Apakah aku menunggu komentar pujian? Apakah hatiku gelisah jika tidak ada yang memuji? Jika iya, waspadalah. Jangan-jangan kita sedang meniti jalan yang sama,
dengan 3 orang yang diseret wajahnya ke neraka tadi. Saudaraku, setan tidak selalu menggoda kita untuk meninggalkan ibadah. Kadang, setan justru mendorong kita untuk semakin rajin beribadah, semakin rajin sedekah, semakin rajin berdakwah. Tapi tujuannya dibelokkan, bukan lagi lillahi ta'ala, karena Allah, tapi li'an nasi, karena manusia. Setan ingin kita lelah beramal, tapi panen debu di akhirat. Setan ingin kita merasa sudah soleh, padahal kita sedang menipu diri sendiri. Ingatlah, api neraka itu panasnya 70 kali lipat api dunia, dan bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Jangan sampai tubuh kita yang kita rawat ini menjadi kayu bakar pertama yang menyalakan api itu hanya karena kita gila pujian. Mari kita luruskan niat, perbaiki hati setiap saat. Sebelum sholat, tata niat. Saat sholat, jaga niat. Setelah sholat, bersihkan hati dari rasa ujub, bangga diri. Ulama Sufyan Ats-Tsauri pernah berkata, "Tidak ada sesuatu yang paling sulit aku obati kecuali niatku, karena ia selalu berubah-ubah." Jika ulama sekelas Sufyan Ats-Tsauri saja merasa berat menjaga niat, bagaimana dengan kita? Maka dari itu, mari kita perbanyak doa yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berlindung dari syirik kecil ini. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari perbuatan syirik yang aku sadari, dan aku memohon ampunan kepadamu atas dosa syirik yang tidak aku sadari. Semoga kisah 3 orang ini menjadi rem yang pakem bagi kita saat nafsu ingin dipuji mulai muncul. Biarlah amalan kita tersembunyi sebagaimana kita menyembunyikan aib-aib kita. Biarlah hanya Allah yang tahu, karena balasan Allah jauh lebih indah dan abadi daripada sekadar tepuk tangan manusia yang semu. Semoga Allah wafatkan kita dalam keadaan ikhlas, jauh dari ria, sum'ah, dan ujub. Semoga kita dikumpulkan di surga bersama para nabi, siddiqin, syuhada, dan solihin yang tulus hatinya. Terima kasih telah menyimak kisah yang menggetarkan ini sampai akhir. Jika Anda merasa video ini bermanfaat dan menjadi pengingat bagi diri sendiri, silahkan bagikan kepada keluarga dan sahabat. Satu share dari Anda bisa jadi menyelamatkan saudara kita dari bahaya ria. Sampai jumpa di kisah-kisah inspiratif berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.